Kita sudah chat, Iya. tapi tertulis online dan tidak di-retrieve. Itu kan sakitnya bagaimana kakak? Anda Sakitnya pernah? di sini. Iya, sakitnya di sini. Kak Rizal, saya tuh orangnya nggak suka yang ngelihat orang kalau bahasa Inggris itu lepak-lepak atau apa itu kan. I think your studio better than mine. No, you're better of course, Kak Rizal, because I spent 6 years in Melbourne, Australia. Oh, nice. Tempat mereka mencari rezeki, cari ikan, sedang dikeruk. Itu sisi lain. Betul. Tapi kan Zenon. kalau masih sama-sama egonya untuk mencari atau mengganti dana kampanye kemarin atau memperkaya diri, itu akan sulit terjadi. Are you ready? Alright, brother. Time is yours. Zunnun Halices. Luar biasa, Thank you, Kak Rizal. my bro. Thank you for welcoming me in Alright, your studio. alright. In what's your podcast is? Time is yours. Time is yours. Time is yours. Time is Zunnun Halid. Okay, So, then. what do you think about my studio? Jadi kita bahasa Inggris ini. Luar biasa. Well, I think your studio is pretty good, Alright. pretty neat, pretty comfy, Alright. and you know that your place is represent that it's a homey, like a homey place. Alright. Yes. Ini pusing penonton ini pemirsa. Acara apa ini? Ini podcast Indonesia atau podcast Podcast luar negeri. Luar Kak negeri. Rizal. Luar biasa. But I think your studio better than mine. No, you're better of course, Kak Rizal, because I spent 6 years in Melbourne, Australia. Alright. Oh, nice. I used to study there, and then after I graduate, and then I came back to. What's your Indonesia. program? I take international business. Amazing, amazing. So about business. Ini kayaknya lama-lama terlipat-lipat ini kayak juga, karena sudah lama juga ini Kak Rizal tidak menggunakan bahasa Inggris. Wis. Dan alhamdulillah di Time is Yours ini, Alright. di Kakak Rizal ini saya ketemu yang bisa akhirnya kita bisa bertukar pikiran di bahasa Inggris. Wah, ini saya ambil. Jadi kayaknya kita seling-seling lah. Betul, betul. Betul. Tapi kita satu kampung, Kakak. Betul. Pada kita Bone. Oh, tahu gitu. Iya. Ogi Bone. Iya, si kampung Kecapo. Saya di Ajangala. Iya, Kecamatan Ajangala. Saya di kota ya. Di kota memang, jadi keluarga besar itu memang di kota. Oke. Tapi memang saya lama di Jakarta. Tapi banyak orang kebantu di Bone. Iya. Pengalaman di kota itulah untuk kemudian membantu Kita bawa ke saudara-saudara kita betul yang ada di daerah asal, di kampung betul. supaya balance. Betul, balance. Alright. Kalau orang Bugis bilang balance. Jadi Kakak Rizal memang itu kan saya itu kan memang kelahiran asli Ujung Pandang. Lahirnya di Ujung Pandang. Lahirnya di Ujung Pandang. Belum Makassar waktu itu. Belum, Ujung Pandang waktu itu. Ujung Pandang. Jadi Ujung Pandang, Makassar. Nah, tahu Makassar dulu kayaknya, habis itu Ujung Pandang, balik lagi ke Makassar. Iya. Sekarang tetap Makassar. Iya. Gitu Kak Rizal. Siap. Kakak, sebelum kita Siap. ngobrol-ngobrol lebih lanjut, karena ini musim corona, Kak. Iya. New normal. Ini sudah jaga jarak Kakak ya, insyaallah ya. Social distancing. Alright. Di sini juga sudah disediakan kayaknya hand sanitizer. Ya sudah tadi ya, insyaallah kita Betul. sudah cuci tangan juga Iya. dan sebagainya. Kakak Zunnun, Ya, siap. Ces. Siap. Saya akan rapid test. Iya. Ini berupa 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 2 pilihan. Iya. So you have to choose the best one because life is a choice. So Alright. which finger you choose then? You said the rapid test, right? Ya, rapid test. ini rapid test pertanyaan. Iya. bukan rapid test. Rapid test by question. Rapid cepat. Iya, betul. Tes ujian. Ujian cepat. Bukan jadi suntik ini. Bukan disuntik kan? Gokil banget ini anak. Karena you said that before the rapid test. Rapid test. Oh ya. Karena sekarang kan pandemi itu kan identik dengan yang namanya rapid test. Oke. Swab test, hand sanitizer, segala macam itu. Oke. Jadi istilahnya kalau orang bule bilang itu Australia panas saya Kakak. Panas saya. Oke, Kakak. Siap. Menyelam atau jet ski? Jet ski. Politisi atau pengusaha? Politisi. Soeharto atau Bung Karno? Soeharto. Pantai atau pulau? Pantai. Pemuda pragmatis atau pemuda pesimis? Pragmatis. Pemuda pragmatis. Pragmatis. Jangan pesimis. Kenapa kalau pesimis, Bos? Enggak masalah juga karena ya itu tadi, jangan sampai juga kita terlalu overconfident. Oke. Sehingga nanti takutnya kecewa terlalu cepat juga. Tapi sebenarnya pragmatis pesimis kan emang
Tidak ada bagus sebenarnya. Tapi karena rapid test yang pertama keluar ya pragmatis gitu kan. Oke. Itu Kak Jadi Rizal. jadi pragmatis memang ya, kalau ya tidak ada dua-duanya yang lebih bagus ya, tapi kalau harus memilih memang ya lebih baik pragmatis mode dibanding pesimis. Iya betul. Karena kalau pesimis, wah apa yang Nanti- bisa diharap ini? Betul juga. Karena kemarin saya di 2019 itu pas jadi caleg Ya. sudah terlalu pesimis sekali. Ush. Jadi overconfident, tetapi akhirnya ujungnya ini kita agak sedikit down juga. Gitu. Tapi ya namanya kita seorang anak muda, Heeh. apalagi darah Bugis, jadi pantang menyerah Kak Ush. Rizal. Jadi prinsip filosofi Bugis Iya, insya- sangat-sangat diterapkan sama Iya. di Rita ini, Betul. Kak Zono. Karena keluarga juga mengajarkan demikian gitu Kak Rizal. Jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk jatuh. Karena dari jatuhmu itu, dari gagalmu itu bisa membuat Anda semakin kokoh ke depannya. Alright, nice. Gitu. Kakak, tadi kan Soeharto, Bung Karno. Iya. Mengapa Anda begitu mengagumkan Soeharto? Kenapa ya? Karena Karakter leadershipnya ada di karakter Kakak Zunun. leadershipnya memang beliau itu sangat melekat di saya, apalagi leadershipnya. Karena mungkin sebagian masyarakat Indonesia Oh, iya. melihat sosok Pak Soeharto ini ada yang pro dan ada yang kontra, Oke. tentu kan. Biasa. Betul biasa itu biasa Kak itu. Rizal. Tapi karena kan kita lihat juga jangan karena hanya kesalahan bagaimana sehingga ada jasa-jasa baiknya, ada legacy yang ditinggalkan oleh Soeharto itu jadi ditinggalkan gitu, jadi Terabaikan. lupakan, jadi terabaikan gitu Oke. kan. Karena Apa example dari karakter leadership Pak Soeharto yang kira-kira agak similar dengan itu Kakak kayaknya humble kayaknya. humble? Humble, dia down to earth gitu kan. Enggak yang nggak tahu, mungkin pada saat zamannya beliau itu mungkin yang harus semua sesuai dengan protokol gitu. Kita mengerti lah pasti. Kalau sekarang yang saya lihat di sosok Pak Soeharto nggak bisa dibandingkan dengan Ya, saya nggak bisa, gitu, nggak nggak bisa. Kita ini belum ada apa-apa jadi Betul, dibanding betul, beliau betul, gitu, betul. Rizal. Tapi ada sesuatu hal yang saya lihat di Pak Soeharto ini bilang, Pak Soeharto ini memang tegas dan disiplin, yang juga ya lupailah yang Iya. jelek-jeleknya gitu. Tegas Rizal. ya. Itu. You mean bahwa pemimpin kota kemarin tidak tegas? Kakak Rizal yang katakan itu ya. Karena bahwa saya tegas, disiplin, tetapi kita down to earth, tetap Iya, humble dan betul. sebagainya. Iya. Tetap melekat sama masyarakat itu Oke, kan. oke. So, Kalau masyarakat sekarang kan juga sudah ah, pintar gitu Oke. kan. Zaman sudah shifting gitu kan. Sudah berubah gitu. Jadi harus kita memang pintar-pintar bagaimana caranya supaya kita ini nggak terlalu dianggap pejabat yang angkat dagu terus atau pejabat yang mau dilayani terus. itu tidak cocok lagi, Nggak cocok lagi tuh, termasuk Makassar. termasuk Makassar. Gitu. Itulah itu kan mungkin Kakak Zunun mau rubah atau ingin menanamkan ke masyarakat kota Makassar dengan konsep, saya lihat kan filosofi banget ini Makassar, Bugis Makassar. Iya betul, kultur yang kita ambil ini adalah betul-betul represent dari saya present dari suku Bugis. Dan yang seperti yang Kakak Rizal bilang, Pak Noni itu represent suku Makassar, gitu kan. Karena saya kelahiran Ujung Pandang 10 September 1985. Jadi asli memang lahir di Makassar, Ujung Pandang. Iya, makan minumnya sudah tamat lah di Ujung Pandang ini. Tuh, coto segala macam ini makanan setiap hari-hari itu Kakak Rizal. Contoh. Makanya sebelum saya dilantik tahun 2017 jadi anggota DPRD Iya, betul, Provinsi betul. Sulsel, Betul, Kakak betul, Rizal. betul. Saya punya timbangan itu 72, 73. Wih. Mentok-mentok itu 73 Kakak Rizal. Begitu saya dilantik, kita tahu Iya. 85, 86. 2017. Sekarang ini sudah mulai turun lagi jadi 78, 79. Begitu. Apakah karena fasilitasnya yang enak? Bukan fasilitas itu. Makanannya. Fasilitas saya lebih tidak saya agak orangnya bukan yang selalu kayak mau dilayani. Oh, begitu. Atau mau iya Pak, iya Pak. Iya, Pak." siap, Pak. Enggak. Oh, enggak seperti Saya itu. lebih baik merangkul mereka, ayo kita. Duduk pun juga kalau misalnya kita lagi duduk makan antara apa segala macam. Teman-teman saya atau contoh maaf ya supir Iya, atau oke. atau teman saya yang tolong bawain tas saya tuh saya ajak satu meja. Itu. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat.
Kenapa Zunun mau begitu di saat yang lain orang Oh, kan? enggak, keluarga saya enggak mengajarkan begitu. Keluarga saya enggak mengajarkan untuk membeda-bedakan orang atau mensekat-sekatkan orang gitu. Atau istilahnya mengkotak-kotakan lah orang. Oh seperti itu ya. Enggak, saya pun di rumah pun juga mau di rumah mau di restoran mau apa, begitu saya makan apa, contoh saya minum air putih. Oke. Mereka pun juga minum air putih. Syukur-syukur mereka bisa lebih minum dari saya. Saya makan coto pun ya semua makan coto. Saya makan pizza pun juga mereka juga makan pizza semua. Saya makan steak mahal pun juga mereka juga makan steak sama apa yang saya makan. Jadi apa yang saya rasa saya juga mau orang-orang yang dekat dengan saya, yang melekat pada saya itu merasakan apa yang saya rasakan. Sama Kakak ya. Rijal. Oke, Kakak Zunun, siapa yang tidak mengenal tokoh nasional sekaliber Nurdin Halid? Siapa itu? Wah ini anak Doraga nih. Saya lapor sama Puang ini. Kayaknya ada agak pernah sering saya dengar namanya. Sering kita dengar ya. Saya ulang sekali lagi. Maju pilgub kemarin kan. Yang tidak jadi kayak itu. ini bahaya ini. Bisa dicabut rekomendasi ini kalau begini. Kakak, siapa yang tidak kenal beliau? Wah itu saya masih kecil itu sudah kenal nama beliau ya. Betul. Saya pecinta PSM Makassar dan Alhamdulillah masih ada yang cinta beliau gitu, masih ada yang mengagumi beliau betul, sampai hari betul. ini. Di bawah komando beliau bawa PSM juara. Dan itu saya kira sebuah prestasi yang harus kita akui bersama. Dan apakah karakter-karakter itu, nilai-nilai itu yang seperti Pak Nurdin Halid melekat sama anaknya ini? Yang di depan saya ini. Berapa bersaudara ini Zon? 7 bersaudara. Wih. Kakak Rijal. 7. 7. Ini angka keramat ini 7. Si 77. Si 77 kan. Mat 7 agak gaya. Mat 7 ya, itu agak gaya betul. Tongan ya. Betul. Jadi anak 7. keberapa? Saya anak pertama. Wih, seriously? Serius. I'm pretty seriously. So you have to give example your. Of course for my brother and sister. Yes. Yeah. Because my father also Huh? has 11 brother and sister. Nice. 10 brothers and 1 sister. So my auntie only 1. But my uncle is 10. Wadah. Begitu Anda Kakak sangat kelihatan smartnya saya rasa ya. Anda. Saya kayaknya bisa harus mengundurkan diri ini. Bahaya gitu ini. Oke kakak, karakternya Puang Nurdin Halid yang kira-kira cukup membedakan Anda dengan Bapak Nurdin Halid. Oh, semua beda Kakak Rijal. Semua beda. Semua beda. Kan biasanya buah tidak Semuanya beda jatuh dari pohon. dalam hal rezeki juga beda. Oke. Belum tahap itu. Maksudnya itu saya tanya. Iya. Oke. Pemasukan juga beda. Tetapi yang tadi Kakak Rijal bilang bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. That's gitu right. kan. Ada beberapa orang, beberapa sahabat, beberapa teman mengatakan bahwa kok tidak ambil sisi yang suka ikut organisasi gitu. Iya. Saya punya bapak kebetulan namanya Pak NH. Iya. Kebetulan aja itu Pak Kakak Rijal ya kan. Kita juga nggak bisa minta-minta. Oke. Itu suka berorganisasi. Itu diturunkan oleh adik saya Andi Nurhaldin. Adik. Karena Nomor berapa, Pak? Nomor 2 beliau. Nomor 2. Nah Andi Nurhaldin ini saya punya adik nomor 2 ini memang dia suka ikut organisasi ya. Contoh kita sebut Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, HIPMI dan seterusnya. Dan lain-lainnya. Saya itu agak sulit untuk masuk dalam organisasi ini. Karena apa ya Kakak Rijal, saya itu orangnya enggak suka yang ngelihat orang kalau bahasa Inggris itu lepak-lepak atau apa itu kan, suka jilat atau apa. Iya. Kan kalau di organisasi itu kan banyak orang yang mau apa? Mau contoh kita mau ke Makassar. Kita start dari Bone. Tapi kita start dari Bone itu nggak langsung dari lewat Camba segala macam ke Makassar. Tapi ada orang lewat dulu ke Sinjai, ke Bulukumba, baru dia ke Makassar. Saya itu mau ya sudah kalau misalnya itu langsung aja to the point. Gitu. To the point. Zunun Halid. Itu to the point langsung. To the point. Bicarakanlah kalau misalnya mau tujuan mau ke situ ya langsung ke situ. Nggak usah neko-neko apa segala macam. Nah, saya itu nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Kakak Rijal. Kenapa, jadi, Kakak? Harus karena saya ikutin prinsipnya ibu saya. Maksudnya dari sisi ibu yang saya ambil. Ya, sisi ibu. Dari sisi ibu yang saya ambil, ibu saya itu juga nggak suka orang yang berbelit-belit, bertele-tele, yang tadi saya bilang ya lepak-lepak segala macam. Terlalu lama intronya. Intronya betul. Terlalu lama intronya sehingga mesin kepanasan. Itulah kira-kira ya yang membuat Anda sangat beda dengan Pak Nurdin Halid. Betul. Memang
kalau bergelut dalam dunia politik, Bergelut dalam politik itu saya enggak pernah disuruh. are you sure? Iya, I'm pretty sure. Itu murni. Murni dari diri saya karena saya tuh kan biasanya mungkin keluarga dokter, kita ambil contoh. Oke. Bapaknya dokter, Iya. mamanya dokter, mungkin 95% anaknya juga pasti dokter. That's right. Tapi kalau di kami tuh, di keluarga besar kami, saya punya bapak, kita mungkin sudah tahu pengusaha dan politikus gitu kan. Tetapi dari sininya mereka tidak pernah menyuruh kami atau memaksa kami atau menyeret kami ke bidang-bidang yang mereka mau. Jadi contoh kayak politisi gitu kan. Sudah, Sunun kau ikut sini, kau ini enggak. Beliau memberikan kebebasan kepada kami, kepada putra-putrinya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi demokrasi sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Tidak ada Intervensi. intervensi dari keluarga, tapi kalau dana bolehlah diintervensi. Itu kan kerja. Kadang saya bikin kaget ini apa yang dia mau bilang. Saya takut-takut biasa. Ih, tiba-tiba dana. Aduh, luar biasa. Mas oke, nice. Menurut saya kakak, karena kan kita sekarang ini sedang menghadapi era pandemi. Iya. Dan keputusan pemerintah kemarin agar pilkada yang kemarin sempat tertunda 3 Iya, bulan, betul. ini tetap diadakan di tahun 2020 dan itu Desember. Desember, tanggal 9. Iya. Saya lihat ada balihonya gulung-gulung. Itu apa Itu itu? cukup menarik itu Kakak Rijal. Itu gimmick atau seriusan itu? Itu kayaknya spontan aja, orang ambil foto terus sudah jadikan itu. Oh begitu ya? Itu Oke. padahal betul-betul saya mau gulung itu. Biasa kan ada orang acting, Iya. ayo Pak gulung itu, enggak. Jadi pada saat- Fotografernya yang bermasalah ini. jadi saya cerita sedikit Iya. tentang kenapa saya bisa pasang itu yang kita maksud. Iya. Jadi tahun 2019 kemarin tuh setelah gagal di sebenarnya dibilang gagal juga enggak sih. Iya. Karena suara saya pada saat di Bone kemarin, Dapil Bone 2014 saya punya suara 11.000. Baru dilantik 2017 karena PAW kan. Nah 2019 saya itu suara saya hampir 24.000 Kakak Rijal. Ini bukan gagal namanya kan, karena ada penambahan suara dari tahun periode oke, sebelumnya. oke. Kurang lebih 100% lah, ya kan. Dimana kita tahu mungkin para caleg-caleg yang lain ataupun para incumbent yang lain yang pernah duduk, mungkin ada yang namanya penurunan suara. Mungkin waktu itu tahun 2004 mereka 10.000, tahun 2019 mungkin mereka jadi 7.000, 6.000. Nah saya alhamdulillah ini naik 100%, tapi dengan ada sistem KPU yang berubah lagi pada tahun kemarin, bukan berdasarkan suara terbanyak, jadi saya tidak terpilih jadinya. Jadi kalau saya bilang gagal sih saya juga agak ini sih juga sih, kita bilang semi berhasil lah. Iya. Atau Belum jodoh. iya, atau belum mungkin rezeki. ada jalan Tuhan yang lebih baik. Ada jalan Tuhannya. Sehingga Itu jalan Tuhan melalui GPS. Wah, saya ke Makassar jadinya. Ke Makassar. Ke Makassar jadinya, insya Allah ke Makassar. Nah, 2019 bulan, kalau nggak salah bulan-bulan Oktober itu, saya punya kediaman Pak NH. Mereka lagi rapat Golkar untuk membicarakan bahwa siapa-siapa yang akan kita dukung di pilkada serentak di Sulawesi Selatan ini. Iya. Kebetulan pada saat itu kan Bapak masih menjadi PLT, masih ketua Golkar Sulawesi Selatan, ya kan. Sudah semua pembahasan segala macam, daerah-daerah yang mau ikut pilkada itu sudah ditentukan, maksudnya bukan sudah ditentukan, sudah dibahas. Tibalah akhirnya sampai ke Kota Makassar. Kota Makassar. Siapa-siapakah yang kita akan dorong di Kota Makassar? Dia sebutlah ini itu. Nah, saya dari belakang, saya kan di situ juga suka ikut apa sih mereka obrolkan. Iya. Belajar. Nimbrung kita, lah ya. Nimbrung, Oke. kita curi-curi mereka apa omongannya. Nah, tiba-tiba saya codok. Iya. Bagus juga kayak saya pasang ini baliho. Iya. Jadi betul-betul tidak ada yang menyuruh saya untuk maju, kecuali saya sendiri yang awal mulanya codok. Codokku itu ya kayaknya bagus sih, saya pasang baliho, spanduk di Kota Makassar. Terus Bapak bilang, dia langsung lirik saya kan. Iya. Untuk apa? Untuk apa? Tidak tahu, mungkin buat tahun depan kah? Iya. Ya Makassar 2020. Sambil saya dengan kayak begini. Iya. Nah sejak itulah Bapak saya langsung liriknya itu penuh makna. Punya makna dan penuh makna, dia langsung berpikir, mungkin bisa kali. Jadi
ingin menepis juga rumor-rumorin Kakak Rizal bahwa Iya. saya dipaksakan, saya disuruh Titipan. atau titipan. Iya. Itu Itu saya beredar bilang, kencang sekali Kakak. betul memang. Zunun ini Betul. titipan. Betul. Nah, makanya saya pribadi lillahi ta'ala ini Oke. demi Allah, demi Rasulullah, saya memang benar-benar sendiri, murni sendiri. Murni kemauan Kak. Murni kemauan. Karena banyak yang bilang, "Kamu mau cari apa lagi di Makassar?" gitu kan. Iya. "Kamu cari harta." Iya. Hartamu banyak. Iya. Hartaku enggak banyak sih Kak Rizal. Bapakku yang Cukup banyak. lah Cukup ya. untuk sekelas Iya. My Bro Harapku ini. cukup lah gitu Oke, kan. oke. Untuk makan coto setiap hari, palbas 2 ya. Jangan nanti naik lagi timbangannya. Nah, itu Kak Rizal. Jadi saya tuh berpikiran bahwa kasihan juga nih saya punya tanah kelahiran gitu kan. Makassar. Kita kota Makassar ini dicap di nasional ini kota yang syarat dengan berita negatif Kak Rizal. Dasar. Saya ingin mengubah apa sih disebutnya paradigma kah, stigma atau apa itu, bahwa kota Makassar ini bukan hanya berita negatif yang bisa kita beritakan gitu di media nasional, tetapi banyak potensi-potensi yang bisa kita angkat dari segi positifnya. Contohnya adalah pariwisataan. Kita punya pulau-pulau ini kan di kota Makassar Iya. kan ada beberapa lah, Jelas, jelas. dan itu tidak kalah indahnya, tidak kalah bagusnya, tidak kalah jernihnya kita punya air laut dibanding yang ada di Pulau Bali dan Pulau Lombok dan sekitarnya itu. Kalau dirawat, Kalau dirawat dan kalau ditata dengan baik ditata dengan baik. dan dipromosikan dengan baik, Kakak Rizal. Berarti saya simpulkan Kakak sekarang sedang tertata baik, Bisa tidak di- dipromosikan dengan baik. Bisa dibilang begitu. Itu pribadi saya sendiri ya. Berarti awal kemunculan keresahan ini berangkat dari pariwisata, Kehobian saya mengunjungi pulau-pulau yang ada di Kota Makassar. pulau-pulau. Ya, contoh paling dekat itu orang semua tentu mungkin tahu Samalona. Samalona, Lalai. Tapi Samalona ini kan sudah termasuk pulau lama yang orang sudah tahu, tetapi begitu-begitu aja pulaunya. Iya jelas. Lay-lay kan memang buat pemukiman segala macam. Betul. Ada satu pulau yang nggak jauh dari Samalona, sekitar 10 menitan pakai jetboat, itu sekitar 15 menit 20 menit lah dari kota Makassar itu Kodingaringkek itu Kakak Rizal. Yang tidak berpenghuni. Yang tidak berpenghuni. Di situ betul-betul kita serasa kayak di Maldives Kakak Rizal. Dan di situ saya lihat wah potensi wisata kita ini sangat sangat besar. Oke. Karena saya lihat di situ pada saat hari-hari biasa pun banyak warga-warga sekitar pulau Kodingaringkek, Kodingareng, Barancakdi, Baralompo segala macam itu mereka ke situ Kakak Rizal. Saya berpikir kenapa mereka nggak ke kota Makassar? Ngapain mereka ke sana? Ke Karena pulau. mereka bakar-bakar ikan, mereka main-main air pun juga situ Kakak Rizal. Jadi Menghabiskan tetapi- waktunya quality time dengan betul, keluarga, betul, teman dan sebagainya. Betul. Jadi mereka kan punya perahu sendiri juga Kakak Rizal kan. Dekat juga ya mereka mungkin refreshing gitu kan. Tapi saya lihat begini aja dengan tidak terlalu banyak faktor-faktor lain bisa membuat mereka bahagia tapinya. Mereka cuma main air, masak-masak di situ. Betul. Mereka sudah senang. Foto-foto. Tapi gimana caranya? Ini anak-anaknya ini kalau apalagi saya tambahkan kayak fasilitas ayunan atau apa di Yes. pulau situ ya kan, itu tentu akan menambah nilai bahagia mereka sendiri Kakak Rizal. Tetapi yang saya lihat itu bertahun-tahun itulah kurangnya tempat sampah. Makanya saya sempat punya program itu, sempat ada kegiatan bersih-bersih pulau Kakak Rizal. Dinas kebersihan Anda ini maksudnya. Anda mau jadi kepala dinas kebersihan. Enggak, jadi Kenapa memang Anda saya bersih karena tidak ada yang suruh? enggak ada, memang karena saya lihat ini kotor sekali Kakak Rizal. Waduh. Dan saya memang waktu itu bikin kegiatan bersih-bersih di pulau itu orang bilang paling pencitraan, Gimmick. gimmick. Padahal saya sudah bilang sama anggota saya beberapa tahun yang lalu, saya bilang suatu saat saya akan bersihkan di pulau. Karena semakin banyaknya sampah yang ada di Pulau Kodingaringkek ini gitu. Dan insya Allah pun juga saya akan membuat situ yang namanya tempat sampah. Jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan di situ, warga-warga kan warga kalau kita sediakan tempat sampah pasti mungkin dia buang situ. Nah tempat sampah ini sampai mengambil. Dia mau buang kemana Kak Rizal? Nah mungkin dong perahu lagi terus dia mau ambil lagi bawa ke kota Makassar. Agak susah. Bisa tapi agak susah. Makanya saya bilang di situ sama tim, bukan tim sih. Anggota-anggota sama, teman-teman lah. Pemuda apa sih yang disebut itu kayak majelis apa sih kalau itu majelis taklim? Kalau ibu kan majelis taklim. Iya, majelis taklim. Kalau pemuda itu apa? Kepemudaan di daerah suatu daerah tuh. Apa sih? Mungkin ya kayak semacam organdanya. Iya barangkali kayak Iya, gitu. iya. Itu saya tolong buatkan untuk di situ tempat sampah supaya bisa dibakar di situ. Kakak Rizal itu. Oke. Sorry, Ces. Ya. Karena Anda singgung soal pulau Iya. dan
beberapa saya kira Kakak Zunon update lah soal berita Iya. mengenai warga kita di pulau yang sedang berteriak menangis dan sebagainya. Tadi oke lah persoalan wisata dan sebagainya, tetapi harus kita sadari bahwa masyarakat pesisir kita bergantung hidup matinya anak-anaknya semua di laut. Betul. Dan sekarang mereka sedang berteriak karena tempat mereka mencari rezeki, cari ikan sedang dikeruk. Itu sisi lain. Betul. Tapi kan Zenon, your point of view. tapi kan saya pun juga lihatnya dari segi legalitas, tentu mereka tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Saya dengarkan dari perusahaan kerajaan Belanda ya. Ya. Dan saya pernah lihat juga dari media sosial bahwa mereka pun punya izin juga lengkap gitu. Nah ini kan suatu hal yang dilematis juga dari segi pemerintah, mereka legal untuk melakukan itu. Tetapi kita lihat dari segi kemanusiaannya. Kemanusiaan itu. Segi kemanusiaan ini Kakak Rijal yang kita lihat memang agak setengah mati dan juga agak sangat memberatkan memang warga-warga pulau memang kasihan. Karena jujur saja pada saat saya di pulau itu Koding Karing itu mereka datang, beberapa nelayan datang, mereka tidak tahu saya siapa gitu kan. Tetapi sampai pada akhirnya mereka tahu, bilang Pak tolong kita sampaikan bahwa itu sangat mengganggu aktivitas nelayan, penambangan itu. Tambang pasir. Ikan ini. Oh ikan ini. Karena begitu mereka tambah kan air jadi keruh. Ya ops. Mereka jadi keruh, ya otomatis ikan menjauh. Iya. Nah daerah tangkapan nelayan ini pasti makin menjauh. Nah pada saat ada kejadian ini, pada saat sebelum ada kejadian ini, itu beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu, saya masih bisa dapat ikan fresh nih Kakak Rijal dari nelayan-nelayan lokal yang ada di sekitaran Kodingaring itu. Mereka membawa di Kodingaring itu dan menjual ikannya itu sangat fresh sekali. Itu saya bisa dapatkan ikan-ikan enak lah, cumi pun juga. Cumi mereka ada. tawarkan. Akhir-akhir ini sejak ada kejadian itu, saya tanya kemana semua nelayan gitu Pak. Oh Pak semakin jauh mereka nangkapnya. Jadi begitu mereka dapat ikan langsung pulang langsung sana. Kalau dulu mereka sempat mampir ke Kodingareng untuk menawarkan mereka punya ikan gitu kan. Nah sekarang ini akhir-akhir ini mereka tidak bisa lagi gitu karena dengan adanya ini. Iya ya. Nah berangkat dari masalah itulah kira-kira Kakak Zunon melihat permasalahan itu tadi. Apa sentuhan? apa tes yang ingin Kakak Zunon tawarkan ke masyarakat? Sebenarnya karena warga pulau, penonton saya banyak warga pulau Kakak. Betul Kakak Rijal. Jadi gimana ya? Saya pun juga agak tentu dong pemerintah Kota Makassar tidak boleh tutup mata dong. Betul. Walaupun kebijakannya ada di provinsi. Tapi kewenangan dan kebijakan kan di provinsi gitu kan. Iya. Apalagi kan dia punya ini kan nggak tahu apakah dari negara langsung Indonesia pusat apa ini kan memang program strategis nasional. Iya itu dia. Newport. Makanya saya pun agak bingung ini Kakak Rijal. Kalau mau kita takutnya juga kita bicara masalah hukum, mereka lengkap pasti. Betul. Legalnya secara juga administrasi. Secara administrasi mereka betul. lengkap. Tapi yang tadi saya bilang ya secara kemanusiaan ya gimana kalau misalnya memang tidak tergerak hatinya kita punya pemimpin agak susah juga Kakak Rijal. Soul atau jiwa pemimpin itu perlu melekat di masyarakat. Saya pun juga mau mengkritisi tentang kejadian tersebut, nggak bisa karena mereka legal. Iya. Bukan ilegal. Betul. Iya kan? Nah inilah yang kemudian perlu memang dicarikan solusinya. Perlu memang duduk bersama. Kakak, saya kita tahu lah Kota Makassar. Kota Makassar ini penduduknya sangat heterogen. Penduduk kurang lebih plus minus 1,7 juta jiwa. Kurang lebih heterogen. Semua suku ada di sini. 14 kecamatan dan berapa ratus kelurahan. Pertanyaan saya sederhana Kakak. Mengelola atau memanage kota dengan beribu macam masalah. Kompleks sekali. Memang solusinya ada di wali kota. Iya. Solusinya ada di pemimpin kota. Karena kewenangan emang ada di wali kota kan, Pak Rijal. Kewenangan ada di situ. Iya. Cukup dengan wali kota dan wakil wali kota? Peran-peran masyarakat yang lain seperti apa? Oh, saya kira tidak cukup hanya wali kota dan wakil wali kota yang bisa diandalkan, ataupun juga mungkin DPRD kota pun Makassar juga. Ya. Karena semua kembali lagi terkait dengan keterbatasan anggaran. Nah inilah yang kita mau. Saya beberapa link di pusat di Jakarta
kalau memang kita punya anggaran ini tidak cukup istilahnya Kakak Rizal, bisa kita pasti ajukan ke pusat. Nah, diperlukan orang-orang yang mempunyai link-link di pusat supaya anggaran-anggaran besar dari nasional ini Bisa dihabiskan di Makassar. bisa ditarik Ke Makassar. Makassar. Itulah karena kan beberapa teman, beberapa pengusaha, beberapa investor, saya bersahabat baik, teman-teman saya juga alumni Australia pun juga banyak. Mereka juga pengusaha-pengusaha terkenal di Jakarta, dan insya Allah pun mereka juga sudah menyatakan sikap bahwa saya nanti mau invest di kotamu. Itu adalah bagian daripada support Itu bagian dari teman, support. jaringan, Betul, koneksi. betul, Karena betul. memang ya pemimpin hari ini kita butuh itu. Betul, nggak bisa kita Andalkan integritas saja andalkan itu saja susah. susah. Tetapi kita perlu juga yang namanya jaringan, yang namanya relasi di luar Kota Makassar, sehingga bagaimana caranya kita bisa membangun Kota Makassar ini tidak selalu mengandalkan anggaran Kota Makassar. Kota Makassar. Itu Kakak Rizal. Ya, karena sekali lagi ini kan Makassar selalu menjadi bahan pemberitaan, Ya, menjadi bahan perbincangan. Semua teman-teman selalu bicara, kita sudah berapa kali pemilu, kita sudah berapa kali pilkada. begitu-gitu aja sih. Makassar tidak terlalu mengalami Iya. perbedaan yang signifikan. Betul. Karena menurut saya Kakak Rizal Itu persoalannya memang di anggaran atau will daripada seorang leadernya? bukan juga masalah di anggaran juga gitu. Ini pun juga dari seperti yang Kakak Rizal bilang, kemauan atau will seseorang pada saat di atas, pada saat Punya power itu. punya power itu, dimana yang bisa kita katakan bahwa wali kota dan wakil wali kota kalau masih sama-sama egonya untuk mencari atau mengganti dana kampanye kemarin atau memperkaya diri, itu akan sulit terjadi untuk bagaimana caranya lebih membangun Kota Makassar ini. Alhamdulillah saya sama Pak None, kami semua itu yang namanya harta sudah alhamdulillah cukup. Yang dibilang gila hormat juga mungkin sudah sangat cukup, dan saya juga tidak gila hormat. Dan juga saya ini tulus ikhlas mewakafkan diri di Kota Makassar, mengabdi di Kota Makassar ini. Jadi yang namanya untuk mencari, tentu yang namanya mencari rezeki pasti ada, karena memang sudah ada memang kan kayak contoh gaji wali kota atau kalau dipikir berapa sih gajinya Berapa sih? berapa sih gajinya wali kota dan wakil kota, ya kan? Betul. Tetapi yang saya pikir adalah bagaimana caranya supaya saya bisa mengabdikan diri saya di Kota Makassar dan ada legacy yang kami tinggalkan ke depannya nanti nih. Power itulah yang kemudian ketika kita punya power kekuasaan itu dipakai ke bermanfaatan. Iya, betul. You think like that? Yes, I agree with that. Kenapa kalau kita bahasa Inggris ya? Agak lalai. Agak lalai ya. Kayak apa gitu ya. Oke. Tetapi Kakak Sunun, Makassar dengan berbagai macam problematika, dan sekarang kita sudah ada di pilkada, menjelang pilkada ini. Itu calon juga ada beberapa bermunculan. Iya. Salah satu yang menjadi karakter Makassar itu adalah begal. Iya, betul. Begal. Anda yang akan dibegal atau Anda pembegal? Kenapa ketawa? Kalau Kakak Rizal singgung masalah saya begal, itu memang partai yang baru bergabung kemarin itu memang sudah kita jalin komunikasi sebelum-sebelumnya Kakak Rizal, ya kan? Tapi pun kami pun tidak pernah mengumbar-umbar atau meribut atau membesar-besarkan bahwa kita akan didukung partai ini ya. Iya. Jelas saya diidentikan dengan Partai Golkar karena saya memang kader Golkar. Partai Golkar. Iya. Dan jelas juga Pak None diidentikan dengan PAN-nya PAN, gitu kan. ya. Nah, partai-partai yang lain ini yang tidak pernah kita gembur-gemburkan akhirnya ke kita. Iya. Contoh kemarin inisial PKS. Ya. Itu kan inisial itu. Iya. Banyak arti lain daripada Banyak arti PKS lain, ya kan? Kita sebut saja inisial. Itu, inisialnya PKS. Daripada mawar. Iya betul. Jadi itu. Jadi kami ini memang Itu bukan pembegalan Kakak ya. Sebenarnya tergantung yang menafsirkan bagaimana cara pembegalan dan dibegal dan membegal gitu. Karena yang saya tangkap pembegalan cuma di veteran. Di Jadi lorong-lorong memang sudah jalin komunikasi dengan partai tersebut sudah lama, bukan baru-baru ini Kakak Rizal. Apa sih yang Kak Zunun tawarkan di teman-teman partai ini?
begini, sebelum saya ke partai kakak, kebanyakan karena kita anak muda, sebentar kita bahas itu. Anak muda kan kalau kita cerita-cerita di warkop, kita bicara politik, mereka langsung bilang, bisa tidak dibahas itu. Bisa bahas Yang lain. bahas yang lain saja. Bahas game kah? Percintaan Percintaan kah. kah? Walaupun bosan juga sih sebenarnya, mantan dan sebagainya. Tetapi entah kenapa ketika anak muda diperdengarkan hal politik, mereka benci, mereka sebel, mereka sudahlah, sama semua. Nah, ada anak muda bernama Zunnun Halid mencoba menawarkan diri di sana. Dan sekarang sudah bisa saya katakan mungkin pada saat ditayangkan ini mungkin sudah akan sudah legal untuk kemudian berada di arena bertarung. Kan sederhana. Dengan adanya partai politik, saya selalu sampaikan ke anak muda, partai politik tidak bisa, tetap harus ada. Iya, harus ada. Walaupun kita tahu partai politik ada yang gini, oke lah. Macam-macam Iya. Tetapi itu harus ada karena kita ini era demokrasi dan sistem kita seperti itu. Betul. If you want to change, kalau kau mau rubah ya cobalah. Ikutlah di politik. Atau dengan menunjukkan politik yang baik gitu. Politik yang baik, politik yang smart, politik yang cerdas dan sebagainya. Tidak mesti ke partai sebenarnya kakak. Kita masuk OKP. Iya, betul. Ormas. Iya, itu adalah bagian daripada kaderisasi tapi politik. bisa itu pun juga sudah berpolitik sebenarnya itu. Iya, sudah berpolitik itu. Tanpa kita sadari itu sudah berpolitik. Karena sudah sistem-sistem politik yang ada di sana. Benar. Maksud saya kakak, apakah kemudian yang kita selama ini identikan bahwa partai itu identik dengan mahar? Enggak. Partai dengan uang? Enggak juga gitu. Anda bayar berapa partai-partai ini? Saya enggak pernah bayar. Golkar tentu saya enggak bayar. Anda tidak bayar? Tidak bayar. Partai lain? Paling saya aja makan coto. Bayarnya ya makan coto itu. Tolong setelah podcast ini saya ditraktir makan coto. Anda dari tadi menyebut nama-nama coto. Cotonya saja sebut nama-namanya. Jadi masih coto saja. Ini coto jadi general. Jadi jantung, daging, paru, hati, campur. Oke, jadi yang namanya mahar itu tidak pernah kami bayarkan atau segala macam. Karena memang di nggak tahu kalau partai lain ya. Karena kita tidak tahu internal mereka, kita tahu dapur partai lain. Yang setahu saya di Golkar itu tidak ada mahar, Kakak Rijal. Berarti ada nilai dong yang dilihat dari kader ini yang akan diusung. Ada nilai memang. Nilai apa itu kakak? Nilainya adalah seorang anak muda sekelas Sunun ini yang notabene-nya selalu mempunyai hidup yang nyaman. Selalu mau apa mau itu istilahnya insya Allah ada gitu kan. Dalam waktu dekat juga ya insya Allah ada gitu. Tetapi tiba-tiba dilihatnya Sunun ini kenapa mau di Kota Makassar? Sudah tahu Kota Makassar kondisinya panas. Orangnya ya mohon maaf lain dibandingin yang suhu Jawa gitu kan. Sedikit senggol saja mau bisa dia baku tusuk. Mungkin pengaruh coto. Karena daging. Panas kakak tuh membara ini. Saya bilang mereka mengatakan bahwa berarti Zunun ini berani keluar dari zona nyaman. Itu. Sampai mau susah-susah. Mau mewakafkan dirinya. Iya, mau mengabdi kepada masyarakat. Masih anak muda lagi. Mau meninggalkan legacy pada saat saya mau dikenal bahwa dulu zamannya Pak None, Pak Sunun. Begitu Makassar. Jadi ada satu hal yang baik yang ingin kita tinggalkan di Kota Makassar ini, Kakak Rijal. Kalau begitu Kakak, karena kita muda, milenial, apa sentuhan milenial yang berusaha nanti Kakak Sunun coba terapkan ke teman-teman ini, ke generasi kita ini? Karena memang yang namanya milenial itu jumlahnya kan banyak Kakak. Kalau nggak salah itu 50%. Kalau kita tarik dari umur 35 ya Kakak Rijal. Iya, dari kurang lebih 17-18 sampai 30-an itu. Iya, 35 sampai 17-18 sampai 35. Itu menurut statistik DPT kita 1 juta kurang lebih. Iya, kurang lebih. Dan yang memilih itu kurang lebih kemarin 600 ribuan lah pada saat Pilpres kemarin. Tingkat partisipasinya. Dan 1 juta DPT itu kurang lebih 50% dari itu adalah milenial. Dari 35 ke 18 itu. Jadi memang pendekatan itu ya memang tidak dipungkiri bahwa saya pun juga masih nongkrong. Iya. Masih ketawa ke TV pada saat malam. Iya. Hangout sama teman-teman sampai subuh. Dunia ini pun juga mencoba untuk bagaimana caranya supaya mereka ini bisa aware dengan adanya
politik khususnya dengan pilkada ini. Lebih peduli, Lebih peduli lebih gitu. care sama kotanya. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan yang kami coba formulasikan. Iya. Bagaimana caranya supaya mereka ini tingkat kesadarannya. Iya. Karena memang selain milenial juga agak kurang sadar nih sekarang. Agak kurang sadar. Karena main game terus ya kan, PUBG apa itu. Luar biasa. Pengaruh digital. Pengaruh digital. Jangan sampai mereka terlena dengan itu. Iya. Kita buatlah kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan kaum milenial ke depannya. Itu. Jadi Rizal. pelibatan. Mereka akan dilibatkan. Betul. Karena begini kakak, saya perlu kritis persoalan itu. Karena beberapa peristiwa-peristiwa kemarin ya milenial hanya dijadikan sebagai target. Iya, betul. Tetapi tidak menjadi pemain utama. Iya. Nah, ada pun juga beberapa di timku ini Kakak Rizal Iya. yang ini kan saya rangkul juga beberapa anak-anak milenial gitu. Ya maksud saya Anak-anak kakak, muda. maksud saya kakak Sunun ketika terpilih nanti, jalan Tuhan menakdirkan Anda ke sana. Amin. Bagaimana melibatkan mereka-mereka ini? Contoh sederhana, profesi saya content creator. Iya. Kita akan membuatkan wadah. Diingat kayak profesi kayak kita seperti ini. Iya, Teman-teman mereka pasti yang namanya konten kreator di Kota Makassar ini akan kita libatkan di pemerintahan. Bagaimana caranya supaya apa-apa message pemerintah itu sampai ke tangan masyarakat, dikemasnya dengan bentuk yang unik. Ah, ini. Ada karena kan konten kreator kan tentu kreatif orangnya kan. Iya, iya. Contoh Kakak Rizal sangat kreatif sekali ya Masya kan. Allah. Sudah diakui di Kita mana-mana. by riset lah, ada observasi Iya. dulu dan sebagainya. Pasti yang namanya teknologi nggak bisa dipungkiri, kita harus memakai teknologi juga gitu kan. Salah satunya adalah digital, apalagi masa-masa pandemi ini. Ini Iya, kan iya. masa pandemi kan istilahnya nggak terbatas ini, unlimited Iya, ini. betul, Kita betul. belum tahu kapan Kapan ini bisa selesai ini ini. barang-barang ini? Flu aja influenza sudah ada ratusan tahun, sampai sekarang masih ada orang flu kan. Itu. Tetapi kita yang namanya vaksin menunggu itu ya, Ya. kita juga belum tahu bagaimana seberapa efektif. Nah, pada saat ini berarti semua langkah kita terbatas ini, Kakak Rizal kan. Dan kalau memang diamanatkan Berikan kepercayaan. diberikan kepercayaan oleh Masyarakat. imun Oleh imun ya, imun. Di masa pandemi imun harus penting. menjadi pemimpin Kota Makassar. Heeh. Insya Allah yang namanya contoh kayak konten kreator kami akan rangkul, bekerja sama para konten kreator. Iya. Bagaimana caranya supaya message yang mau disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Makassar Ya. itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat khususnya kaum milenial dengan kemasan-kemasan yang bisa mereka terima, Kakak Iya, iya. Rizal. Sesuai dengan kondisi perilaku digital Betul, masyarakat. betul. Karena begini kakak, beberapa tokoh pemimpin kita punya Instagram, punya akun, Iya. tapi biar balas komentar susah. Itulah itu bagaimana? Mungkin saya itu pun komentar, saya kurang tahu kalau DM dan baru seterusnya. komentar gitu ya. Sedangkan kita butuh pemimpin di era digital ini kakak Sunun, itu adalah mereka pemimpin yang peka akan kecepatan informasi, Betul, digitalisasi. Nah kalau kita komen atau curhat atau apa segala macam terus mungkin syukur-syukur kalau dibaca kakak. Iya. Balas mungkin, wah luar biasa sekali. Bacalah dan kemudian ditindaklanjuti. Dibalas lah ininya. Iya paling tidak dibalas. Kan sakit hati itu kakak kalau kita chat di WA Iya. sudah centang biru Baru tapi tidak dibalas atau paling menunggu kata mengetik itu iya, kan. Padahal tidak ada. tidak ada muncul atau paling tidak kita sudah chat Iya. tapi tertulis online dan tidak di retweet. Itu kan sakitnya bagaimana kakak? Anda Sakitnya pernah di sini. Iya sakitnya di sini. Sudah pernah rasakan kan? Sudah sering juga. Nah ini pemimpin yang tidak balas Betul. komentar ini kakak. Betul. Karena Transparansi kakak. kalau kita juga mungkin ada beberapa bukan cuma 1-2 orang, mungkin kalau 10 orang masih bisa dibalas. Oke. Tapi kalau misalnya sudah ribuan agak capek juga kan, ya kan. Jadi tolong kita pahami juga itu ya, mungkin pun juga nanti ada kayak semacam Admin. bukan admin, kayak semacam ini Kakak Rizal, apa center gitu. Oke. Saran apa gitu. Betul. Dan itu bisa karena jangan sampai juga orang-orang juga DM-nya juga sudah pindah jalur, sudah Ya, jalur lain gitu. betul. Tadinya mau untuk mengkritik pemerintah atau memberikan usulan, malah Ya. mengata-ngatai Ya, pemerintah. itu salah itu kakak. Itu ujaran tadi kan, kebencian itu. Itu ya ujaran kebencian Yang maksudnya ya kan. enggak, Nah di sini pun nanti insya Allah kami pun juga kalau misalnya suatu saat nanti dan insya Allah dipercayakan menjadi ini pemimpin Kota Makassar, itu akan membuat yang namanya itu tadi itu apa sih saran dan Iya. ini Jadi
Kalau Apa yang kalau kayak CCTV dia sama dengan comment center Ya, yang mengetahui semua betul, kejadian di seluruh betul, kota. betul, Ini betul. sama dengan kalau Sama ini. bentuk Jadi, medianya. Bentuk medianya memang ada aplikasi-aplikasi yang akan lebih bagus lagi kita aplikasinya yang akan kita buat di Kakak Rizal. Kalau DM kan perorangan. Iya. Kalau ini kan instansi Iya. langsung gitu Tinggal pemerintah. terlibat dan Tinggal sebagainya. terlibat. Ya. Karena saya kurang tahu ya kepercayaan masyarakat pada lembaga DPRD. Sebenarnya kan DPRD itu yang bisa menyampaikan Iya, dan sebagainya. betul. Karena penerima aspirasi. Penerima kan. aspirasi, Iya. tugasnya dia pengawasan, betul, anggaran betul. dan budgeting. Betul. Tapi paling tidak kan bagaimana kemudian masyarakat ini dekat dengan pemimpinnya. Iya. Apalagi Makassar, Kakak. Makanya selalu saya bilang Makassar ini heterogennya luar biasa. Betul. Di sini semua agama ada. Betul. Kalau pemimpin kita terlalu sektarian saja, Betul. sesuai saja dengan yang dia pahami tanpa melihat kelompok-kelompok lain, itu tentu akan sangat berat Iya, memimpin agak- kota agak yang sulit memang kalau agak saya sulit. mengkotak-kotakan gitu. Kakak Itu Rizal. dia, Kakak. Tetapi yang namanya suku Bugis Makassar kan mendominasi di kota Makassar. Iya, ini. betul. Tetapi kita tidak menutup mata juga untuk suku-suku lain yang ada di kota Makassar ini. Kan ada Manda, Toraja. Iya. Dan lain-lain gitu. Iya. Tetapi memang didominasi oleh suku Bugis dan Makassar gitu Kakak Rizal. Yang seperti Kakak Rizal bilang tadi bahwa bagaimana caranya seorang pemimpin yang tidak sektarian gitu Iya. kan. Insya Allah pun ya kami akan merangkul semua istilahnya dibilang bukan mayoritas, itu kita akan merangkul semua dan tidak mengkotak-kotakan mereka Kakak Rizal. Baik, Kakak Zunun. Itu. Last but not least. Yes. Alright. Asik sekali. Minum dulu. Supaya Kering nih kayaknya. Kakak, last but not least, Yes. saya mencoba akan menyebutkan beberapa nama Iya. tokoh manusia ini. Manusia. Iya. Beberapa nama. Saya men-challenge. Bukan nama ikan. Bukan. Karena Sebenarnya nama saya tanya, iya, harus beda. nama ikan untuk dimakan, Kakak. Bukan untuk dihafal. Sepakat, Kakak ya? Sepakat, ya? sepakat. Oke. Supaya ikan juga kan untuk meningkatkan imun. Betul. Iya, kira-kira kita Betul, sepakat betul, ya? iya, Oke, iya. mantap. Masuk lagi. Gokil banget. Ini kayaknya saya dijebak ini ya. Ini kayak acaranya dia ini. Oke, Iya, iya. Ces. Saya akan menyebutkan beberapa nama tokoh. Saya menantang Anda. Ketika saya sebutkan nama tokohnya, Anda memberikan kesan terhadap nama yang saya sebut dengan satu kata. Satu kata. Satu kata saja. Ketika saya sebut namanya, apa yang langsung ada di kepalanya Kakak Zunnun, Iya. kesannya terhadap orang itu melalui satu kata. Oke. Are you ready? I am pretty ready. Alright. Syahrul Yassin Limpo, Tegas. Rusdi Massa, Lucu kayaknya. lucu. Nurdin Abdullah. Ini pertanyaan banget sumpah ini kayaknya. This is challenge. Yes, mungkin ini kali. Baik. Baik. Cari aman dia. Saja. Ilham Arif Sirajudin. Iya, humoris dia. Morris. Nurdin Halid. Namanya Nurdin memang susah memang kayak Yang namanya Nurdin memang susah. Apanya susah ini? Kehidupannya atau gimana hidupnya yang susah? ini saya sampai keringatan ini Oke, gara-gara oke. jalan kan. Ada tisu Kakak, ada tisu begitu. Satu kata. Pride. Pride. Munafri Arifudin. Munafrifuddin. Pantang menyerah. Dua kata itu Waduh. Kakak. Gigi. Gigi. Irman Yassin Limpo. Unik. Abdurrahman Bando. Kayak nama-nama anu semua kayak ini gereja. Saya hanya menyebutkan nama, tidak menyebut siapa dia. Yang penting saya tahu bahwa Anda pasti mengenalnya. Tidak mungkin tidak. Saya jujur tidak mengenal beliau. Oke. Abdurrahman Bando. Abdurrahman Bando. Birokrat juga ya kalau salah itu. Berarti kesan Anda sama Abdurrahman Bando adalah Birokrat. birokrat. Itu. Fatmawati Rusdi. Cantik. Deng Ical. Kalau Deng Ical ya sombre. Fadli Ananda. Penyembuh. Dani Pomanto. Ini agak lagi ini. Saya pernah melihat nama Anda digabung dengan nama ini. Betul sekali Kakak Rizal. Kakak Rizal tidak salah, tetapi yang namanya manusia tetap manusia Kakak Oke, Rizal, oke. kan. Jadi Pak Dani Pomanto Satu kata. satu kata adalah
apa ya kalau kehati-hatian itu apa ya? Kehati-hatian. Bisa dibilang teliti Teliti. dalam memilih orang. Kita berikan aplaus dulu buat Kakak Zunun. Oke, Kakak. Ini kita sudah berada di penghujung. Siap. Tuh, cepatnya waktu. Iya, udah dirasa Kakak, kita sudah hampir sejaman. Iya. Dan memang paling banyak menghabiskan waktu yang bagian sesi terakhir ini. Anda banyak menghabiskan waktu ini. Tetapi saya salut sama Anda karena Anda betul-betul detail sebenarnya. Iya, kurang lebih. Butuh konsentrasi penuh. Betul. Anda menjaga sekali. Karena kita bukan berbicara dulu baru berpikir, kita berpikir dulu baru berbicara, Kakak Rizal. Begitu seharusnya pemimpin. Begitu seharusnya pemimpin. Jangan Berpikir langsung. dulu baru berbicara. Karena Anda sebagai seorang planner juga. Betul. Bukan hanya action saja langsung. Sebuah public figure juga. Jadi apa-apa yang kita bicarakan pasti ditiru orang, Iya. diikutin orang, dan apalagi namanya digital itu ada namanya rekam jejak Iya, digital. Betul. Jangan sampai hari ini kita ngomong A, besok kita ngomong B, ada netizen yang mengkonfirmasi bahwa Anda Iya. pernah bilang A. Betul. Itu. Baik, Kakak Zunun, Siap. saya cukup senang bisa Alhamdulillah. berkomunikasi dan berinteraksi langsung. Alhamdulillah sudah dipercaya Iya, Kakak amin, Rizal. amin. Anda di luar dugaan saya sekali. Gokil banget. Di luar prediksi. Iya, brutal banget. Hancur banget, tapi saya harus bilang, saya harus jujur sampaikan Iya. Kakak Zunun. Siap. You are very smart. No, I am what I am. I'm not smarter than you. Alright. Because you are a teacher in sastra English department. English department. Alright. Itu. It's okay, Ba. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ditunggu Kak Rizal. ditunggu karakter Kakak Zunun, saya berharap tetap seperti ini, bahkan Insyaallah. jauh lebih bagus lagi. Insyaallah, amin. Pemimpin yang kita butuhkan memang adalah yang mampu menerjemahkan kemauan Iya. yang dipimpin, Insyaallah. rakyatnya, masyarakatnya. Karena pendekatan-pendekatan kekeluargaan, Iya. musyawarah segala macam itu karena kita kan berlandaskan asas musyawarah mufakat juga, Yes. Kak Rizal. Itulah Pancasila. Betul, sila abadi. Pancasila. Itu Pancasila. Oke, baik Kakak, saya Itu tutup siap, Kakak Rizal. bahwa insyaallah saya ucapkan selamat bertanding. Siap. Terima kasih Semoga Kak Rizal. apa yang Kakak Zunun sudah niatkan Insyaallah. Amin. berawal dari codo itu tadi, Betul. itu adalah sebuah jalan Tuhan, Betul, insyaallah. petunjuk Tuhan. Saya dengan teman-teman Mendelia tentu mendukung selama itu baik. Tetapi perlu kita catat Kakak Zunun, apa yang telah kita perbincangkan ini akan menjadi jejak digital. Betul, ya, siap. Rekam jejak, besok lusa ada hal yang mungkin kira-kira Anda ambil langkah Iya. salah, bukan hanya mungkin ketika memimpin Kota Makassar, mungkin bahkan di daerah atau mungkin di level-level tertentu. Tentu ini akan menjadi catatan penting. Betul Dan itu, saya Kak Rizal. Dan jangan sungkan-sungkan juga suatu saat di kemudian hari saya lari dari ya, pembicaraan ini, ya, tegurlah, siap. kritik keras kalau Saya perlu. lah orang yang pertama Kakak Harus Kakak Rizal. akan menghabisi Anda Harus. dengan beberapa netizen yang lain. Harus Kakak Rizal. Baik, terima kasih banyak Kakak Siap. Zunun. Terima kasih, Kakak Rizal. Time is over.